Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sholatul jama'ati tafdulu sholatul fardhi bi sab'in wa 'ishrina darajatan. Itu tafdulu atau tafdulu itu situ? Dulu ya benar. Itu kan ada harokatnya, diteliti itu. Kalau nanti ada salah lagi dibenahi. Nanti ini meneruskan hadis yang kemarin, hadis yang ketiga dari bab tentang keutamaan sholat jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholatul jamaati utawi sholat jamaah, sholatul jamaati utawi sholat jamaah, tafdulu iku melebihi apa sholat jamaah, tafdulu iku melebihi apa sholat jamaah, sholatul fardhi ing sholat dhewean, sholatul fardhi ing sholat dhewean, sholatul fardhi ing sholat dhewean. Al-fardhi itu nama lain dari al-munfarid, jadi al-fardhi, sholatul fardhi, sholat dhewean. Jadi keutamaannya sholat jamaah atas sholat sendiri itu bisa ba'in wa ishrina kelawan 17. 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 Derajatan apane derajate, derajatan apane derajate. Jadi yang kemarin hadis yang pertama, hadis yang kedua itu menjelaskan bahwasanya keutamaan sholat jamaah atas sholat sendiri itu 25 derajat, atau kalau setara, kalau sholat jamaah itu 1 bandingannya 25 sholatan tanpa jamaah. Kalau yang ini, hadis yang ini Nabi menjelaskan bahwasanya sholat jamaah bandingannya itu sama dengan 27 derajat. Jadi seakan-akan sholat 1 dengan jamaah itu sama dengan 27 sholatan tanpa jamaah. Itu keutamaan dari sholat jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati 'indallahi ta'ala sholatus subhi yaumal jumu'ati fi jama'atin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati utawi paling utamane pira-pira salat.
Afdhalus sholawati utawi paling utamane pira-pira salat. Afdhalus sholawati utawi paling utamane pira-pira salat indallahi ing dalem ngarsane Allah. Indallahi ing dalem ngarsane Allah. Ngarsane Allah. Ngarsa itu di hadapan. Indallahi ing dalem ngarsane Allah. Apa itu? Sholatus subhi iku sholat subuh. Sholatus subhi iku sholat subuh. Sholatus subhi iku sholat subuh. Yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumu'ah. Yaumal jumu'ati ing dalam dina Jumu'ah. Fi jama'atin ing dalam jamaah. Hadis yang ini menjelaskan paling utamanya sholat itu ya sholat subuh dengan jamaah pada hari Jumat. Jadi kita itu sering jamaah. Jadi ketika apapun ya harinya ya itu tetap jamaah. Karena jamaah itu suatu tuntutan ya. Jangan ini biasanya cobaannya itu banyak ketika di rumah atau di tempat yang kalian gak keseringan bisa melakukan jamaah. Jadi kayak nanti ketika di rumah pun itu juga harus sering-sering jamaah. Jadi ketika di sini sudah dibiasain jamaah, di rumah pun harus dibiasain jamaah. Jangan kalau ketika di sini sering jamaah, tapi ketika di rumah nggak mau jamaah. Jadi siapa yang mau mengisi musola atau masjid di rumah? Kalau seandainya seperti kita itu nggak mau jamaah ke musola atau masjid, kan kita aja yang tahu hukum-hukumnya tentang ini sholat jamaah, tentang hukum-hukumnya, cara sholat yang baik dan benar, ya kan? Dengan sesuai syariat. Siapa yang tahu kan? Kita kan. Kalau selainnya kan itu orang awam. Kita ajak dengan cara kita itu yang berangkat ke musola atau di masjid. Kalau seandainya Pak itu di samping masjid atau samping musola itu harus malah. Kalau keadaannya itu rumahnya samping masjid atau samping musola itu harus berangkat jamaah. Jadi jangan dibedain ketika di sini sudah dibiasai jamaah, tapi ketika di rumah nggak mau jamaah. Itu. Jadi paling utamanya sholat itu menurut Allah itu sholat subuh di hari Jumat dengan jamaah. Jadi ketika sholat subuhnya itu dengan jamaah itu paling utamanya sholat. Jadi ada yang lain, dari riwayat lain, setelah sholat jamaah di hari Jumat ada keutamaan lain, itu di subuh lainnya dan sholat isya. Kenapa kok di situ? Karena di situ letaknya paling berat-beratnya melakukan jamaah ataupun melakukan sholat itu paling berat-beratnya ketika sholat subuh ataupun sholat isya. Itu paling berat-beratnya. Jadi setelah itu baru sholat asar, setelah itu baru sholat duhur, setelah itu baru sholat maghrib. Padahal sholat maghrib itu keutamaannya di akhir loh, bukan keutamaannya di awal. Tapi kenapa ketika maghrib itu lebih banyak daripada yang lainnya? Karena paling ringan sholat maghrib itu. Sholat maghrib itu paling ringan dilakukannya karena waktunya itu paling enak dilakukan. Makanya ketika sholat maghrib pasti kadang ya banyak, nggak seperti sholat-sholat yang lainnya. Apalagi subuh sama isya itu
seakan-akan kenapa ketika setelah maghrib nggak mau isya-nya itu loh, kayak udah males gitu ketika ada isya. Jadi harusnya ketika isya ya sekalian gitu, sekalian kan ini terakhir di malam kan, sholat malam yang fardu kan isya. Jadi yang akhir harusnya ya diikutin lah, masa ya ketika di isya males gitu kan. Tapi memang nyatanya kalau sholat isya sama sholat subuh itu paling berat. Jadi ini keutamaannya paling utamanya sholat subuh di hari Jumat dengan berjamaah. Dan waqala sallallahu alaihi wasallam. Ini masih ada hubungannya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Sholat iku lamun sholat sapa man. Sholat iku lamun sholat sapa man. Sholat iku lamun sholat sapa man. Sholat as-subhi ing sholat subuh. Sholat as-subhi ing sholat subuh. Sholat as-subhi ing sholat subuh. Fil jamaati ing dalam jamaah. Fil jamaati ing dalam jamaah. Masih ada hubungannya dengan hadis yang tadi. Summa jalasa nuli lungguh sapa man. Summa jalasa nuli lungguh sapa man. Yadkuru hale dzikir sapa man. Yadkuru iku hale dzikir sapa man. Yadkuru iku hale dzikir sapa man. Kok iku sih? Gak usah iku gak apa-apa. Pokoknya dihapus gak apa-apa. Hale aja. Ya. Yadkuru hale dzikir sapa man. Tadi nggak saya keceplosan kayak kok. Yadkuru hale dzikir sapa man. Allah ing Allah. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala. Hatta tatlu'a sehingga muncul. Hatta tatlu'a sehingga muncul. Hatta tatlu'a sehingga muncul. Asyamsu apa srengenge atau matahari. Asyamsu apa matahari. Srengenge terus sulit. Asyamsu apa matahari. Kana mongko ana lahu keduwe man lahu iku keduwe man satron apa penghalang. Minan nari saking neraka. Wabur lan itu apa ya? Iya. Tapi tadi satron betul. Sitron. Ini apa ya? Bukan wabur itu. Wabari'alan bebas sapa man minan nari saking itu kurang tapi itu perlu koreksi banyak itu. Minan nari saking neraka.
Terus lagi minan nari. Ya minan nari. Oke, sampingnya itu kan minan nari. Ya. Itu harusnya Quran itu, bukan kan? Apa? Al-Aswab Quran atau Quran. Betul, Bapak lihat. Ya. Ayo minan nari tambahin minan nari. Jadi saking neraka. Tadi hadis yang ini masih menjelaskan tentang keutamaan sholat jamaah. Tadi yang ini menjelaskan bahwa sholat subuh dengan jamaah lalu dia melakukan zikir, ini belum beranjak dari duduknya. Jadi itu masih sholat subuh. Setelah sholat subuh belum beranjak dari duduknya, jadi belum pergi. Jadi dia masih zikir-zikir seperti yang biasa kita lakukan. Apalagi yang khusus ketika di hari Jumat kan, ketika kita di hari Jumat setelah subuh ada rotibul hadat. Jadi ketika itu biarlah jadi kebiasaan, gitu. Biarlah jadi kebiasaan, ya kan? Ketika setelah subuh sholat Jumat, sholat di hari Jumat itu sholat subuhnya, itu kan setelah itu langsung ratiban kan, itu ratibul hadat, itu bagus itu. Karena itu keutamaannya bisa menjadi penghalang kita dari neraka atau dan dibebaskan dari siksa neraka. Nah itu berarti keutamaannya sholat subuh dengan jamaah. Tadi kan berarti paling utama sholat subuh jamaah di hari Jumat. Jadi yang keutamaan yang di bawahnya, yang tingkat bawahnya itu sholat subuh di hari-hari lainnya. Jadi di hari Sabtu ataupun di hari Ahad, di hari Senin itu sholat subuhnya berjamaah, itu suatu keutamaan. Jadi ini sholat subuh, setelah itu zikir-zikir, baru sampai itu kan sampai terbitnya matahari kan. Ketika kita sering melakukan sholat subuh, baru zikir-zikir itu sampai terbitnya matahari, itu biarlah jadi kebiasaan. Nanti ketika kalian tidak sering melakukan kayak gitu, itu mungkin bisa jadi kebiasaan ketika di rumah, bisa jadi. Jadi sholat jamaah ketika di sini biarlah jadi kebiasaan di rumah. Jadi jangan ketika di sini malas, ketika di sini rajin, ketika di rumah malas. Apalagi ketika di rumah itu kan harusnya kalian dekat dengan orang tua. Harusnya kalau dekat orang tua biarlah jamaah. Karena kalian enggak takut, istilahnya enggak takut dengan orang tua ataupun enggak takut sama itu. Ini bukan masalah takut apa enggak takut. Kamu itu melakukannya untuk dirimu sendiri. Kalau mendapatkan pahala kan dirimu sendiri, bukan kok untuk untuk orang lain gitu. Jadi ketika di rumah harus giat juga, jangan cuman di pondok. Di pondok memang harus tuntutan ketika sholat jamaah, harus jamaah. Karena ada yang mengatakan kalau pendapat Imam Syafi'i memang sholat jamaah hukumnya sunnah muakkadah. Ada yang pendapat lain itu mengatakan sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu setiap sholat itu ya harus jamaah. Ketika gak ada udzur gak boleh meninggalkan jamaah. Itu sholat jamaah. Jadi minimal kalau seandainya jangan putus ketika itu kalau seandainya cuma 2 orang itu bisa, ya kan? Dengan 2 orang berarti 1 imam 1 makmum gitu. Kalau seandainya juga ketika perempuan sama perempuan masih boleh juga. Ketika imamnya perempuan, makmumnya perempuan, itu masih boleh jamaah. Jadi jangan sampai meninggalkan jamaah kapanpun itu. Jadi saya juga berusaha untuk menjaga jamaah. Jadi itu keutamaannya jamaah sholat subuh, karena sholat subuh itu berat.
Kalau kalian nyatanya pasti berat. Nyatanya. Kalau di sini memang bareng-bareng dan memang dituntut sama ada yang membimbing. Kalau seandainya nggak ada yang membimbing berat rasanya. Beda ketika nggak ada yang membimbing, itu pasti berat, ya kan? Pasti berat. Ya, makanya itu diusahakan nanti ketika kayak di rumah itu tetap jamaah, bukan cuma di pondok saja, dipraktekkan, ya, praktekkan. Usahakan. Tapi kalau seandainya kayak perempuan itu bisa jamaah di rumah sama keluarga, ya itu. Kalau yang laki-laki diusahakan, apalagi yang dekat dengan musola atau masjid itu harus rawat jamaah, ya. Itu dulu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.